Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 Juli 2026. Berita terkini dan juga terupdate datangnya dari kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini Tribuners datangnya dari Kabupaten Bulukumba, tepatnya nantinya akan dilaporkan bagaimana kronologi kapal KLM Nurul Salsa yang tenggelam di Laut Selayar. Kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Kita sapa, selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Vio dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba disampaikan bagaimana kemudian kronologi tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang juga sudah kita dapatkan informasi tersebut. Silakan. Ya, dapat kami laporkan bahwa sekitar pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, sebuah kapal rakyat atau kapal layar motor yang berasal dari Pulau Jampia, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana kapal tersebut akan mengangkut penumpang ada lebih dari 70 orang menuju ke pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan di tengah perjalanan, awalnya kapal ini berlayar dengan baik, tanpa ada kecurigaan bahwa kapal ini akan mengalami kecelakaan laut di wilayah perairan yang dilintasi. Namun setelah berlayar sekitar 4 hingga 5 jam, meninggalkan dermaga Pulau Jampia, Kecamatan Pasimasunggu, kapal ini kemudian tiba-tiba mengalami kerusakan pada bagian mesin atau mesin sedang mati di tengah pelayaran. Di waktu bersamaan, di tengah gelombang tinggi, kemudian angin kencang dan cuaca buruk menghantam pelayaran KLM Nurul Salsa. Kemudian pihak ABK, Nahkoda dan seluruh ABK yang berada di tempat itu dan bersama penumpang tidak bisa berbuat banyak. Meski pada saat mesin mati, pihak kru sedang berjuang keras memompa air menggunakan mesin Alcon dari lambung kapal, namun tetap saja kapal ini tenggelam tak bertahan lama. Setelah beberapa jam kemudian tenggelam di tengah derasnya gelombang atau cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Polasi dan Kecamatan Bonto Syukuyu. Kapal kemudian tenggelam setelah bertahan beberapa jam, tepat pada malam menjelang pergantian hari, tepatnya pada Rabu malam, atau diperkirakan sekitar pukul 11 malam, pukul 23 malam, sebelum tim Basarnas tiba dari kota Makassar untuk menyelamatkan mereka, kapal sudah tenggelam. Para penumpang dan kru kapal kemudian menggunakan pelampung agar tetap selamat. Namun ada 47 orang, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 46 orang diselamatkan oleh tim Basarnas, kemudian menumpangi kapal nelayan yang ada di wilayah itu. Dan saat ini ada 27 orang berdasarkan data dari Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara masih dalam pencarian. Dan hingga saat ini pihak Basarnas mengarahkan 2 unit kapal laut dari KRI Marlin dan Atmajaya dan 1 unit pesawat Boeing yang kemudian ikut melakukan penyisiran, pemantauan, dan pencarian di wilayah perairan Kepulauan Selayar hingga di laut sekitar Pulau Sabalana. Dan selain itu, para nelayan juga ikut membantu melakukan pencarian meskipun pada hari ini sebetulnya
pihak BMKG telah mengumumkan peringatan dini tentang gelombang tinggi dan angin kencang, namun para nelayan tetap tak putus harapan untuk menemukan kerabat mereka yang hilang hingga sore hari ini, Mbak Vio. Mungkin dapat disampaikan juga rekan Samba bagaimana kemudian jarak tempuh ataupun juga mungkin durasi tadi disebutkan bahwa pada saat perjalanan di perairan ini berlayar selama 5 jam kemudian penyebabnya adalah kerusakan mesin atau mesinnya mati dan ini berada di tengah-tengah antara pelabuhan Jampeaka menuju pelabuhan Benteng atau bagaimana jaraknya? Iya, ini ada beberapa, saya tidak bisa memastikan berapa mil Mbak Vio, tetapi lama perjalanan biasanya kalau kita tempuh perjalanan laut menggunakan kapal rakyat atau kapal layar motor atau kapal kayu yang biasa ditumpangi oleh masyarakat Pulau Jampea ke ibu kota Benteng Selayar itu waktu tempuh sekitar 10 hingga 11 jam dengan waktu cuaca bagus. Di luar dari jika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Dan jaraknya ini antara waktu tempuhnya tadi ada sekitar diperkirakan menurut saksi bahwa sekitar 4 jam pelayaran kapal ini mengalami gangguan mesin, tepatnya berada di sekitar antara perbatasan Kecamatan Bonto Sukuyu dan Kecamatan Pasi Masunggu atau tepatnya berada di wilayah Polasi dan Pulau Nambela, di mana berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa lokasi ini, perairan ini merupakan daerah pertemuan arus yang cukup deras sekali dan lokasi itulah banyak ditemukan peristiwa kecelakaan laut di beberapa bulan lalu, Mbak Vio. Ya, berarti dapat disampaikan juga rekan Samba bagaimana kemudian kondisi para korban yang selamat setelah berhasil dievakuasi. Tadi disebutkan ada 47 orang yang berhasil dievakuasi dan 1 orang meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana dengan ke-46 orang yang selamat ini, korbannya? Ya, ke-46 orang itu sementara sejak kemarin setelah mendarat melalui kapal Ode Makmur yang menyelamatkan mereka dan membawa ke pulau asal kampung mereka, ya, karena rata-rata penumpang ini berasal dari Pulau Jampea yang bertolak ke kota Benteng. Ini sementara dilakukan perawatan pemeriksaan medis di Puskesmas Pulau Jampea dan ada 6 penumpang, ada 6 yang kemudian diselamatkan oleh nelayan sebelumnya berada di Pulau Polasi atau berada di Kecamatan Bonto Sukuyu dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah warga oleh tim medis setempat dan belum dapat dikembalikan ke kampung asal mereka ke Pulau Jampea karena cuaca sedang buruk, Mbak Pio. Karena hingga saat ini pencarian memang dilakukan oleh tim Angkatan Laut yang kalau misalnya kapal nelayan sangat sulit saat ini karena cuaca ekstrim, angin kencang dan gelombang laut, angin timur yang cukup beresiko bagi para nelayan atau para pengguna jasa, khususnya kapal-kapal kayu atau kapal kecil. Meskipun ada, Mbak Pio, yang tidak tetap memiliki semangat menggunakan kapal Jolorok tadi ke wilayah pesisir untuk membantu pencarian, khususnya bagi keluarga yang berasal dari desa Tanah Malala, Kecamatan Pasimasunggu, ikut juga berjuang meskipun cuaca cukup ekstrim, Mbak Pio, seperti itu. Baik, berarti apakah sudah ada informasi terakhir juga mengenai bagaimana perkembangan terbaru dan mungkin siapa saja yang nantinya akan terlibat dari unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi dalam operasi pencarian dan penyelamatan, rekan Sambah? Ya, unsur yang terlibat dari tim gabungan ini, tadi ini yang terbaru ada 36 orang, 35
personil kepolisian diberangkatkan melalui perairan laut menuju bergabung dengan tim Basarnas di kapal KRI Marlin untuk melakukan pencarian. Dan di samping itu ada di wilayah pesisir atau di sepanjang area titik di mana tenggelamnya kapal KLM Nurul Salsa, Mbak Vio. Terakhir, rekan Samba, ini dipastikan dapat disampaikan apakah jumlah penumpang yang saat ini belum ditemukan itu di angka 23 atau 27 orang? Ya, masih terhubung bersama kami, rekan Samba? Halo. Ya, rekan Samba dapat mendengar suara saya dari studio? Ya, baik Mbak Vio, sudah normal kembali. Iya, baik. Kami mau pastikan apakah untuk jumlah korban ataupun juga penumpang yang belum ditemukan ini berjumlah di angka 23 orang atau 27 orang? Ya, ada dua versi yang data yang kami peroleh yang kelihatannya dari segi jumlah sedikit berbeda, Mbak Vio. Kalau data dari Basarnas itu 23 orang. Tetapi kalau data dari Polres Kabupaten Kepulauan Selayar itu mencatat 27 orang jumlahnya dan disertai dengan nama-nama korban yang tertera. Ada yang sekitar 10 orang yang tercatat di manifest kapal KLM Nurul Salsa. Sementara maksud saya ada 17 ya yang tercatat di manifest kapal KLM Nurul Salsa dan ada 10 yang tidak tercatat di dalam manifest kapal sebagai penumpang di tempat itu. Dan ini diperoleh informasi baru dari pihak keluarga korban yang melaporkan ke pihak kepolisian setempat, Mbak Vio. Kami menunggu update terbarunya, rekan Samba, bagaimana kemudian update terbaru mengenai pencarian ataupun juga penyelamatan dari korban KLM Nurul Salsa ini, ataupun juga informasi lainnya yang datangnya dari Kabupaten Bulukumba. Terima kasih atas laporannya, selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Baik, berikut untuk Tribunnews kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Sambak. Berikut juga pernyataan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami melaporkan satu operasi SAR kecelakaan kapal KM Nurul Salsa dengan rute Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar, di mana mengalami mati mesin di perairan sebelah barat Pulau Polasi, perairan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menerima berita pada tanggal 07.15.1643 hotel dengan pelapor atas nama Fahri atau pihak keluarga korban, di mana waktu kejadiannya itu pada Tango Whiskey 07.15 11.10 hotel. Lokasi kejadiannya di perairan sebelah barat Pulau Polasi, dan kami langsung melaksanakan aksi, di mana kami langsung menggerakkan tim rescue yang ada di pos SAR Selayar dengan menggunakan kapal nelayan, yaitu kapal KLM Harapan Kita untuk menuju LKK, karena LKK-nya cukup jauh, yaitu kurang lebih 40 nautical mile dari Pelabuhan Benteng. Dan kami juga melaksanakan koordinasi dengan KRI atau pihak Kodaeral, dan dari pihak Kodaeral Makassar memberangkatkan satu kapal KRI Marlin 877 dengan membawa tim rescue dari kantor SAR Makassar dan tim SAR gabungan dari Angkatan Laut ataupun dari potensi SAR yang lain. Dan pada pukul 4.00 tadi pagi, KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia. Yang awalnya dilaporkan kepada kami itu adalah 50 orang, namun setelah kami konfirmasi dengan pihak keluarga korban dan pihak yang berwenang, dalam hal ini KUPP yang ada di Selayar, ternyata jumlah korban atau POB ada 70 orang, di mana yang masuk dalam manifest itu 63 orang dan yang tidak termasuk dalam manifest 7 orang. Dan sampai saat ini kami melaksanakan pencarian kepada penumpang yang dinyatakan masih hilang atau masih dalam pencarian sebanyak 23 orang, di mana 7 orang yang tidak terdapat dalam manifest dan 16 orang yang terdapat dalam manifest. Kami mohon doanya, mudah-mudahan tim SAR gabungan bisa secepatnya menemukan korban yang masih dalam pencarian. Tapi korban data pencarian ini masih belum data yang sebenarnya valid. Kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, mungkin masih ada atau mudah-mudahan tidak ada lagi laporan keluarganya yang ada di atas kapal Nurul Salsa tersebut. Baik, selamat pagi. Kami melaporkan rencana operasi hari ketiga terhadap tenggelamnya KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana hari ini memasuki hari ketiga, dan kami membagi 2 sektor, di mana sektor 1 area pencarian akan dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 dan sektor 2 akan dilaksanakan pencarian oleh KN SAR Kamajaya 104. Dan hari ini juga kami melaksanakan pencarian atau searching lewat udara menggunakan Boeing milik TNI Angkatan Udara. Begitupun
kami tetap masih menggunakan kapal-kapal nelayan untuk melaksanakan perbantuan pencarian pada hari ini. Di mana kami atau kita semua ketahui bahwa korban atau POB di atas yang tercatat hingga saat ini tetap 74 orang, dan yang didapat selamat atau dievakuasi selamat sebanyak 49 dan 1 orang meninggal dunia, dan dalam pencarian 24 orang. Di mana pencarian hari ketiga ini mudah-mudahan ke-24 orang korban yang belum kita temukan segera kita temukan dalam keadaan selamat. Itu harapan kami semua dalam hari ini tim SAR gabungan. PLN UIP Sulawesi gandeng Kejari Jeneponto kawal kinerja PLN dalam pembangunan SUTT 150 kV Punagaya Benteng. PLN UIP Sulawesi berikan bantuan fasilitas pembelajaran di SLB Negeri 1 Sidrap untuk mendukung pendidikan inklusif. Di sela aktivitas kinerja PLN, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi beri dampak nyata bagi petani kopi melalui elektrifikasi agrikultur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. PLN UIP Sulawesi apresiasi peran media dalam publikasi kinerja PLN guna memperkuat penyebaran informasi akurat kepada masyarakat. PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi kinerja PLN melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Tanamkan budaya jujur dan transparan di SLB Negeri 1 Sidrap, PLN UIP Sulawesi berikan cerminan pentingnya integritas yang telah menjadi bagian dari kinerja PLN. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek andal berkelanjutan bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi paparkan kinerja PLN dalam percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi. Ketiga, menjadi bagian dari kinerja PLN UIP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat guna memperkuat budaya keselamatan kerja yang terus menjadi prioritas PLN. Tanggap fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy di hari Jumat untuk tidak menggunakan kendaraan BBM saat berangkat ke kantor. PLN UIP Sulawesi terapkan budaya hemat energi melalui program PowerWise di lingkungan kantor dengan tidak menggunakan lift di hari Jumat. Pengadaan tanah GITET 275 kV Kendari tuntas dan siap masuk tahap sertifikasi, menjadi wujud kinerja PLN UIP Sulawesi. Kinerja PLN UIP Sulawesi diperkuat melalui audiensi General Manager UIP Sulawesi dengan Gubernur Sulsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pastikan capaian PLN sesuai target. General Manager UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi jalankan kinerja PLN melalui koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek kelistrikan di Luwu. Perkuat capaian PLN di bidang keberlanjutan program pemanfaatan FABA raih Top CSR Award 2026. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Perkuat budaya K3, capaian PLN UIP Sulawesi diapresiasi dengan sejumlah penghargaan pada Bulan K3 Nasional tahun 2026. PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset bagian kinerja PLN. Target diperkirakan rampung di 2026. Sinergi PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat kinerja PLN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi wujudkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Kinerja PLN lebih optimal dengan menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Pastikan kinerja PLN tetap optimal. General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.